Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu usikum wa iyaya billahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Khatib berwasiat kepada diri Khatib sendiri, umumnya kepada sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya pula dengan melaksanakan sholat Jumat di awal waktu, mungkin dari pukul 11 sampai pukul 1. Tidak terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memakai pakaian putih atau hijau, dengan mandi terlebih dahulu, dengan mempersiapkan setelah subuh, waktu sholat subuh untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai ketika beduk sudah dipukul dan azan sudah dikumandangkan, kita masih berkeliaran di luar, tetapi mendekat ke masjid dan melaksanakan sholat Jumat dengan penuh keikhlasan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari Jumat adalah hari di mana Allah memilih untuk melaksanakan kiamat pada hari Jumat. Ketika kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menunggu keputusan di mizan timbangan masuk surga atau neraka, kita akan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di padang mahsyar. Dahsyatnya padang mahsyar akan Khatib kemukakan pada saat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yusalun nas yaumal qiyamati jufatan uratan gullan. Hadis muttafaqun alaihi, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat dengan keadaan tanpa sendal, tanpa pakaian dan telanjang, tanpa sehelai benang pun. Hadis sahih. Yang kedua, tudnas samsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takunu minhum kamidani mil. Tudna akan didekatkan asyamsu, matahari yaumal qiyamah di hari kiamat, hatta minhum kamidani mil. Jaraknya antara matahari dengan kalian sejarak mil, 1 mil. 1 mil adalah 1.600 kilometer.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hadis yang ketiga, miqdaru yauma fi khamsina alfasanatin fayuqawwinu zalika 'alal mu'minin kaqadisan cilil gurubi ila tagubban. Miqdaru ukuran lamanya kita tinggal di padang mahsyar khamsina alfasanatin 50.000 tahun. Hadis yang keempat, yusaruna yaumal qiyamati ala ardin baydoa kagordotin kotin ala kolasadun ghairu walaysa fiha ma'lamun li ahadin. Akan dikumpulkan manusia di lapang padang mahsyar yang mana lapang itu baydoa berwarna putih kemerah-merahan seperti adonan roti. Hadis riwayat Imam Bukhari 6521 dan Imam Muslim 790. Yang kelima, innal arafa yaumal qiyamah la yazhabu fil ardi sab'ina ba'an wa innahu la yablugu ila aqwamin nas wa ila azanihim wa minhum ma yajibu ilzaman al-arafu ijaban. Hadis yang kelima, akan dikumpulkan manusia pada padang mahsyar dengan keringat yang selutut ataupun satu kepala ataupun sampai telinga, bahkan iljaman al-arfu, ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Hadis yang kelima dari sekian ribu hadis yang menjelaskan tentang hari kiamat, menggambarkan kepada kita padang mahsyar itu yang pertama, matahari dekat dengan kita sejarak 1.500 km ataupun 1 mil. Sedangkan matahari sekarang aja berjarak 150 juta mil, jadi berbedanya hampir 149 juta, nanti lebih dekat. Yang kedua, tanpa sandal, tanpa pakaian, tidak berpakaian, matahari dekat dan keringatnya. Bagaimana ukuran amal manusia hidup di dunia? Lebih baik amalnya, maka lebih sejuk di yaumil qiyamah nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu ini peristiwa yang sangat besar, menyeramkan, menegangkan dan mencemaskan bagi kita semua orang-orang yang beriman kepada akidah syariah, yaitu akidah yang didengar dari Al-Quran dan hadis. Yang keenam, manusia tidak peduli di padang mahsyar terhadap keluarganya. Yauma yafirul mar'u min ahlihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana ketika seseorang tidak peduli kepada ummi wa abi, bapak dan ibunya, wa bani wa sahibati wa bani, dan kepada sahabatnya serta anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu di padang mahsyar, manusia mempunyai kesibukan yang mana tidak sedikit pun dapat menoleh kepada orang tua, bahkan anak-anak yang dicintainya di dunia. Itu dahsyatnya di padang mahsyar, para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Betapapun dasarnya di padang mahsyar, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjamin orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna akan sejuk, tidak akan merasa panas, bahkan tidak akan tenggelam sampai keringatnya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuziluhum yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang akan senantiasa mendapat naungan, mendapat payung, mendapat kesejukan, tidak akan telanjang, tidak akan merasa panas, bahkan tidak akan tenggelam dalam keringat masing-masing, yaitu 7 golongan yang diutarakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang sikapnya adil atas apa yang dipimpinnya. Pemerintah adil kepada rakyatnya, atasan adil kepada bawahannya, ayah adil kepada anak-anaknya. Karena di sini saya tidak mengkhususkan pada pemerintah, karena kata Rasul setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin adalah menjadi pemimpin bagi rumah tangganya, minimal bagi dirinya sendiri. Memegang amanah, tidak melampaui batas, tidak meremehkan rakyatnya,
keadilannya tidak beralih kepada harta dan kekuasaan, golongan ataupun partainya. Rasulullah SAW telah menjelaskan pemimpin yang adil, salah satu pemimpin yang istimewa yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, tidak akan merasakan teriknya panas matahari yang sejarak 1 mil. Yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadati rabbi, pemuda yang taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pemuda nafsunya besar, amarahnya mengguncang, syahwatnya sangat besar, tenaganya begitu tinggi. Kalau mau ibadah, maka dia harus mengalahkan hawa nafsu dan syahwatnya yang begitu besar. Oleh karena itu, Rasulullah memuji pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemuda yang rajin ibadah, salat, mengaji, pergi ke masjid, akhlaknya baik kepada guru dan orang tuanya, bahkan hafizul Quran, good looking, tampan dan hafizul Quran, maka itulah pemuda yang spesial yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tua, syahwatnya sudah kecil, nafsunya sudah kecil, beribadah sudah pantas bagi dirinya. Tetapi yang paling istimewa adalah pemuda yang senantiasa beribadah ke masjid. Sedangkan sayang seribu sayang, masa muda dihabiskan untuk berpoya-poya, main kebut-kebutan di jalan, nongkrong di jalan, main HP, main game dan sebagainya. Bahkan maksiat pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah dijadikan hobi dan kebiasaan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pemuda penerus bangsa, maka pemuda yang hafal Quran, pemuda yang senantiasa beribadah, yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, itulah pemuda penerus generasi bangsa yang akan menjaga kehormatan agama bangsa dan negaranya. Yang ketiga, yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di padang mahsyar, yaitu orang yang senantiasa rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang senantiasa hatinya terikat atau cumantel ke masjid, senantiasa mengingat masjid. Ini pengertiannya banyak Pak hadirin. Yang pertama, orang yang menunggu sholat setelah waktu sholat maghrib, sholat berjamaah, lalu dia menunggu isya tanpa pulang terlebih dahulu di masjid. Lalu ketika dia pulang dan isya, dia senantiasa ingat ke masjid dan ingin melaksanakan sholat di masjid, tidak hanya sholat Jumat dan tidak hanya seminggu 1 kali, tetapi setiap hari ke masjid. Yang kedua, orang yang selalu sholat di masjid. Supir angkot segera memarkirkan kendaraannya apabila mendengar azan. Karyawan langsung bergegas mencari mushola di sudut gedung perusahaannya. Itulah orang yang senantiasa hatinya terikat kepada masjid. Yang ketiga, pengertiannya itu orang yang peduli kepada masjid. Orang yang peduli kepada masjid adalah orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid pengertiannya banyak. Yang pertama, membangun masjid. Man banallaha masjidan fid dunya banallahu ta'ala baitan fil jannah. Barang siapa orang yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan istana yang besar baginya di akhirat. Yang kedua, memelihara masjid ketika masjid sedang diperbaiki atau ada kerusakan. Yang ketiga, membersihkan masjid jika ada kotoran yang masuk ke dalam masjid. Yang keempat adalah mengisi masjid dengan sholat, mengaji, dan rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik di masjid seperti iktikaf dan sebagainya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, dialah orang yang benar-benar beriman. Jadi ciri orang yang beriman sebenarnya adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid, membangun, memelihara, membersihkan, menjaga dan merawat masjid. Itu yang dimaksud memakmurkan masjid, dan mengisi masjid dengan ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang akan mendapat naungan yaumil qiyamah di padang mahsyar dari Allah Subhanahu wa taala nanti, yaitu orang rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, seseorang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istri ingin dinikahi bukan karena tampan dan kekayaannya, tetapi karena soleh dan bisa mengantarkan suaminya ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Atau sahabat yang
saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, dan berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang senantiasa menasihati dalam kebaikan, sahabat yang sebenarnya ini diartikan sebagai orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam keadaan kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam kedustaan, kejelekan dan dosa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, saling mencintai karena Allah diartikan adalah sebagai orang yang senantiasa menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali manusia yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Itulah orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima adalah orang yang senantiasa rajulun da'akum ra'atun jata mansubin wa jamalin faqala ini akhawfullah. Orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan memiliki kekayaan. Sebaliknya, perempuan yang diajak berzina oleh laki-laki yang tampan dan memiliki kekayaan. Qala ini akhawfullah. Kemudian dia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang tasaddaqa biyaminihi akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Yang keenam adalah orang yang senantiasa bersedekah sehingga dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya bukan tangan kiri tetapi orang lain tidak tahu dia telah bersedekah. Sedekah sirri tudfa'u ghadabu rabbi. Sedekah yang secara sembunyi-sembunyi memadamkan api murka Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu tadfa'ul bala'i. Sedekah itu mencegah bala'i, mencegah penyakit, mencegah bencana, yaitu sedekah. Sedekah mencegah semuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketujuh, yang terakhir, orang yang akan mendapat naungan di padang mahsyar tidak akan merasakan telanjang, tidak akan merasakan tanpa alas kaki, tidak akan merasakan panas, dan tidak akan berkeringat sampai bercucuran bahkan sampai tenggelam. Adalah yang ketujuh, orang yang senantiasa man zakarallaha khalian summa fahadat ainahu. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga air matanya mengalir karena takut kepada Allah. Bukan orang yang berzikir secara berjamaah lalu menangis karena mungkin tendensinya ada sesuatu di dalamnya yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir bersama berjamaah dijadikan latihan untuk kita bisa berzikir sendiri di keheningan malam, jam 2, jam 3 malam setelah melaksanakan tahajud, mengalir air matanya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jarang sekali, dan inilah 7 orang yang istimewa yang akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, istimewa di padang mahsyar. Di padang mahsyar, di hari ketika ketakutan, kekecaman, kecemasan ada dalam kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang terpilih, orang-orang yang istimewa, spesial dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu 7 golongan yang saya simpulkan. Sab'atun la yaumun lazila ila jullu. 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil, yang pertama imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, laki-laki yang senantiasa hatinya terpaut, tercantil dengan masjid. Dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya sedekahnya sembunyi-sembunyi, tidak dipamerkan dan tidak lihat. Yang kelima selanjutnya yaitu orang yang mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, dan berkumpul pun karena Allah. Lalu orang yang senantiasa berzikir
kepada Allah di tengah malam dengan keadaan takut kepada Allah dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 golongan yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam golongan tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada para pemuda agar senantiasa rajin dan taat pergi ke masjid. Menangislah para bapak seandainya ketika azan dikumandangkan anak kalian tidak bisa bangun dan tidak bisa pergi ke masjid. Jangan bangga dengan nilai prestasi di sekolahnya, jangan bangga dengan pekerjaannya yang bergaji besar, tetapi nangislah, senangis-nangislah ketika anakmu belum bisa masuk ke dalam masjid ketika azan dikumandangkan. Atau menangislah untuk diri sendiri jikalau diri sendiri tidak bisa terketuk hatinya, tidak bisa lembut hatinya ketika azan dikumandangkan tetapi belum bisa masuk ke dalam masjid. Menangislah untuk diri sendiri kalau kita ke masjid hanya untuk hari Jumat saja. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga Allah juga menjaga kita dari musibah, dari bencana, dari penyakit dan dari segala